Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Saat itu musim dingin, angin dingin bertiup melintasi ladang, membuat langit dan bumi memutih. Zhao Xianger telah pergi 3 hari sebelumnya. Salju pertama di Zhao turun lebat setelah kepergiannya, bertahan selama berhari-hari dan bermalam-malam. Fenomena aneh di kota Kekaisaran Zhao diketahui dunia. Tahta kosong, dan Song Che, yang memegang dekrit Kekaisaran Permaisuri, mengambil alih posisi Perdana Menteri dan Wali. Berkat pengaturan yang telah diatur sebelumnya, tidak ada insiden besar yang terjadi. Kisah pernikahan, fenomena aneh, dan hilangnya Permaisuri menimbulkan sensasi besar di berbagai kerajaan. Desas-desus yang tersebar di antara orang-orang, meskipun terdengar seperti legenda, hampir benar, Permaisuri adalah putra dewa sejati, yang telah tinggal sementara di bumi dan kini telah kembali ke surga untuk mencari ibundanya yang abadi. Ning Changjiu dan Lu Jiajia tinggal di Zhao selama 3 hari lagi. Pada hari pertama, mereka berjalan menyusuri kota Kekaisaran, dari kediaman jenderal ke teras Jiuling, dan menyaksikan matahari terbenam berwarna merah tua terbenam di bawah tembok kota. Namun, ada satu orang yang hilang untuk menyaksikan matahari terbenam bersama. Keesokan harinya, mereka tiba di kota Linhe. Ning Changjiu terkekeh sambil menceritakan kepada Lu Jiajia apa yang terjadi di sana. Dulu, Nyonya Bai sangat ambisius. Beliau ingin menciptakan 9 Fengdu lagi seperti ini, lalu menyatukannya untuk membentuk 10 pengadilan neraka, menciptakan kembali dunia bawah yang megah ribuan tahun yang lalu. Ning Changjiu berdiri di tepi air berpasir, menunjuk ke pilar mistis asli dan mengenang, sayangnya, ada yang salah dengan pilar ini. Ada apa? Tanya Lu Jiajia wajar. Nyonya Bai berubah dari serpihan mayat dewa kuno. Beliau berspekulasi bahwa dewa kuno itu meninggal dalam kekacauan besar langit dan bumi 500 tahun yang lalu. Ning Changjiu mengulurkan tangannya dari lengan bajunya, dengan lembut membersihkan salju di lukisan perunggu, dan berkata, meskipun tebakannya tidak jauh dari kebenaran, sayang sekali beliau bertemu dengan guru dan suamimu yang berpengetahuan luas, dan mudah terbongkar. Lu Jiajia menundukkan kepalanya, memandangi lukisan perunggu itu, lalu tersenyum, ya, suami dan guruku sungguh luar biasa. Ning Changjiu menunjuk ke seberang sungai, tersenyum lembut, lalu berkata perlahan, ketika kami berhadapan dengan Nyonya Bai di seberang sungai, Xianger, Xiaoling, dan aku bekerja sama. Setelah banyak konspirasi dibalikkan, akhirnya kami menggunakan hukum keseimbangan di seberang sungai untuk menghancurkan segel dan mengalahkannya. Ini sesuatu yang bahkan Dewa Suzaku pun tak duga. Mata Lu Jiajia sedikit menyipit, dan sosoknya yang terbalut jubah beludru tampak hangat di tengah salju. Ia berkata, ya, tanpa kalian, saudara-saudariku, Nyonya Bai bahkan tak akan mampu membangun kerajaan dewa. Guru sungguh telah banyak membantu. Ning Changjiu melipat lengan bajunya dan mendesah, ini salah suamiku karena tak mampu mengurus istrinya. Lu Jiajia tersenyum lembut. Mereka menyeberangi sungai yang membeku bersama, menyaksikan ranting-ranting willow di kedua sisi sungai mencambuk salju. Tak lama kemudian, Han Xiaosu buru-buru muncul dari dasar sungai dan, saat melihat Ning Changjiu, membungkuk cepat, berkata, Dermawan, mengapa kau di sini? Ning Changjiu berkata lembut, hanya jalan-jalan santai. Han Xiaosu melirik wanita cantik di sampingnya, terkejut. Wanita itu pernah bertanya kepada Ning Xiaoling tentang hubungan antara dermawannya dan Tuan Lu Feng. Saat itu, Xiaoling hanya mengatakan mereka adalah guru dan murid, dan bahwa saudaranya memiliki tunangan. Ini, pernikahan Permaisuri adalah urusan publik, dan sekarang, tepat setelah Permaisuri pergi, ia sudah bersama tuannya sendiri. Ini, sungguh seorang dermawan, berani mencintai dan menikah, menantang murka dunia. Salam, Lu Feng, Ketua Sekte, En Niang. Han Xiaosu bergumul dalam hati, mencoba beberapa nama berbeda, tidak yakin harus memanggilnya apa. Lu Jiajia berpikir sejenak dan berkata, sebut saja dia En Niang. Ibu. Han Xiaosu mengangguk penuh semangat, tetapi ia merasa ada yang tidak beres. Ning Changjiu tersenyum dan bertanya tentang keadaannya saat ini. Han Xiaosu menjawab satu per satu. Ning Changjiu berkata, latihan saja seperti ini. Tidak perlu terburu-buru untuk sukses. Setelah aula leluhur selesai dan patung emas tercipta, maka jalan sejati akan segera tercapai. Han Xiaosu mengangguk patuh, tetapi ia tampaknya tidak terlalu peduli dengan semua ini. Ia hanya bertanya, kapan En Niang akan pergi menjemput Suster Xiaoling? Ning Changjiu dan Lu Jiajia bertukar pandang, lalu tersenyum lembut, 2 hari lagi. Han Xiaosu sangat menantikan kedatangan acara itu dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ia tidak tahan dingin, jadi setelah mengobrol sebentar, ia kembali ke dasar sungai yang hangat. Lu Jiajia berkata, utusan Suzaku mengatakan bahwa pecahan kekuatan Hades yang dikumpulkan Nyonya Bai hilang. Kurasa pecahan itu ada di tubuh gadis kecil ini. Ning Changjiu mengangguk dan berkata, mungkin juga pemuda bernama Subai itu. Fisik dan kemampuannya bertahan dari bencana seperti itu sungguh luar biasa. Lu Jiajia berkata, bagaimanapun, ini kesempatan yang bagus. Mereka berjalan melewati kota Linhe.
Pada hari terakhir, mereka tiba di Baicheng. Baicheng telah dilanda hujan salju lebat, dan sekarang saljunya putih bersih. Bendera Zhao di tembok kota berkibar tertiup angin, seperti burung api yang selalu mengepakkan sayapnya saat terbang. Mereka tiba di panggung kenaikan yang sepi. Apakah kau akan kembali ke sekte? Tanya Ning Changjiu. Lu Jiajia bertanya, kembali ke sekte, untuk apa? Ning Changjiu menjawab, kau sekarang pemimpin Tianzong. Tidak baik meninggalkan puncak terlalu lama. Lu Jiajia tertawa, bagaimana mungkin aku masih punya nyali untuk kembali sekarang? Kemanapun aku pergi, aku mendengar orang-orang bergosip tentang kita. Aku berharap bisa menemukan lubang untuk merangkak masuk. Ning Changjiu menjawab tanpa ragu, ya, puncak Tianku tidak punya banyak hal lain untuk ditawarkan, tapi ada beberapa gua di sana. Kau, Lu Jiajia sangat marah. Ning Changjiu menggosok pelipisnya, kepalanya terasa sakit. 2 hari terakhir ini, ketika mereka menyamar dan mengunjungi restoran serta kedai teh, obrolan mereka hampir tak henti-hentinya. Zhao Xianger dan Lu Jiajia bagaikan dewi dan peri, masing-masing memiliki banyak pengagum, dan mereka berdebat sengit tentang hal ini. Sekarang setelah Zhao Xianger baru saja pergi, dukungannya menjadi lebih kuat. Banyak orang yang berjiwa ksatria mengancam akan mencincang tubuh Ning Changjiu. Sebuah organisasi akar rumput spontan, Xia Jiucai, bahkan dibentuk untuk menghukum para pria yang selingkuh. Hanya dalam 1 hari, lebih dari 100 orang bergabung dengan organisasi tersebut, baik pria maupun wanita, masing-masing dengan keahlian unik dan julukan terkenal mereka sendiri, yang cukup mengintimidasi. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, awalnya aku ingin kembali ke sekte untuk tinggal selama 2 hari, tetapi sekarang sepertinya aku harus menjaga wajah Jiajia. Kembali ke sekte untuk tinggal selama 2 hari. Lu Jiajia berkata, apakah kau masih ingin menindasku di depan para murid? Ning Changjiu memikirkan adegan itu dan berkata, jika Le Rou melihatnya, gadis kecil itu akan meragukan hidupnya. Lu Jiajia berkata dengan sedih, apakah kau lupa apa yang kita sepakati? Di depan orang luar, aku akan selalu menjadi gurumu. Ning Changjiu tersenyum dan mengangguk. Ia bertanya lagi, apakah kau benar-benar tidak akan kembali? Aku masih ingin duduk dan mendengarkan kelas guru. Lu Jiajia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, aku ingin meninggalkan Nanzu sekarang. Meskipun ia memiliki hati yang sederhana untuk berkultivasi, ia tidak ingin menghadapi tatapan aneh dari orang-orang yang dikenalnya itu. Ning Changjiu berkata, 4 puncak tak mungkin tanpa seorang guru sehari pun. Lu Jiajia sedikit mengernyit. Apa maumu? Usul Ning Changjiu, kenapa kita tidak menciptakan Jiajia kecil dan menyuruhnya kembali menjaga gerbang gunung? Pipi Lu Jiajia sedikit memerah, dan ia memarahi, apa yang kau pikirkan seharian ini? Mata Ning Changjiu dipenuhi senyum lembut. Benar, kita memang tidak bisa terburu-buru dalam hal seperti ini. Ia menekankan beberapa kata terakhir. Lu Jiajia mengabaikannya. Ia bersandar di pagar, menatap pemandangan kota seputih salju. Sesaat kemudian, ia meregangkan lengannya dengan malas, sedikit membungkuk, menoleh ke belakang, dan tersenyum, dingin sekali. Petik 2. Kau telah mencapai alam istana ungu. Ning Changjiu menatap bibirnya yang terangkat, berhenti sejenak, lalu tersenyum, Jiajia, kau juga wanita licik. Berhenti memfitnahku, balas Lu Jiajia lirih. Sambil berbicara, jari-jarinya mengusap salju putih bersih di pagar, mengambil sedikit, dan dengan lembut membawanya ke bibir. Matanya yang dingin terpejam sedikit, dan ujung lidahnya menjilatinya. Tenang dan menawan, Ning Changjiu memeluknya dari belakang. Mereka menghabiskan waktu yang lama menyaksikan salju jatuh dari pagar, lalu mencapai semacam pendakian di platform kenaikan. Keesokan harinya, tepat ketika salju tebal telah berhenti, mereka berangkat ke utara, menuju Middle Earth. Barat daya Middle Earth, Sekte Roh Kuno. Xiaoling, kau telah terganggu selama kultivasimu akhir-akhir ini. Apakah ada sesuatu yang mengganggumu? Tuan Suoling mendekatinya, mengetuk mejanya dengan lembut. Ning Xiaoling kembali tenang dan menatap Tuan Suoling, katanya dengan nada meminta maaf, tidak apa-apa. Tuan Suoling berkata, baiklah, jika kau khawatir, kau bisa bicara denganku setelah kelas. Ning Xiaoling mengangguk lembut. Murid-murid lain menyaksikan pemandangan ini dengan rasa iri yang meluap. Tuan Suoling sebenarnya cukup tegas, tetapi ia selalu menunjukkan kesabaran dan kelembutan yang luar biasa kepada Ning Xiaoling. Wajar jika ia bersikap pilih kasih, siapa yang tidak akan menyukai gadis yang begitu pendiam dan pendiam, dengan kultivasi yang begitu tinggi. Namun, selama lebih dari sebulan, Ning Xiaoling hampir tidak berlatih atau menghadiri kelas dengan benar, dan Tuan Suoling serta murid-murid lainnya menyadarinya. Tuan Suoling tahu ini terkait dengan serangan sebulan sebelumnya oleh seorang gadis misterius yang menyebut dirinya Sue Yuan. Ini pasti sangat traumatis bagi Ning Xiaoling. Ia telah mencoba konseling, tetapi tidak berhasil. Yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu Ning Xiaoling pulih. Sayangnya, Ning Xiaoling telah tertinggal jauh dalam kompetisi Master Sekte ini sehingga kemungkinan besar ia tidak akan mencapai peringkat yang memuaskan. Kau telah mencapai alam panjang umur. Sekaranglah saatnya untuk berjuang mencapai puncak panjang umur.
Jika kau dapat mencapai terobosan dalam 3 tahun, kau bisa menjadi salah satu individu paling luar biasa dalam sejarah sekte ini, kata Tuan Suoling dengan sungguh-sungguh. Itulah prioritas terpentingmu saat ini. Ning Xiaoling mengangguk pelan. Tuan, saya mengerti. Saya akan bekerja keras. Tuan Suoling menatapnya dan menawarkan penghiburan. Tapi Anda baru 6 bulan di sini. Jika Anda tidak bisa melakukannya dengan baik kali ini, hal yang sama tidak akan terjadi dalam 2 tahun. Jangan menyerah. Ning Xiaoling menerima tawaran itu. Ia duduk tegak, membuka bukunya, dan berpura-pura membaca dengan saksama, meskipun ia masih terpaku di halaman pertama. Tuan Suoling menatapnya dan menggelengkan kepala sedikit, berpikir akan sangat disayangkan jika bakat muda yang begitu menjanjikan benar-benar hancur. Setelah mereka membaca sebentar, Tuan Suoling memberi mereka lembaran kertas beras kosong dan meminta mereka untuk menggambar slip bambu. Setiap slip diukir dengan beberapa pertanyaan tentang prinsip-prinsip batin sekte tersebut. Prinsip-prinsip batin sekte guling itu kompleks, dan praktik yang tidak tepat dapat menyebabkan obsesi, sehingga mereka sering melakukan penilaian terhadap isi prinsip-prinsip batin tersebut. Setelah menggambar dengan gugup, mereka membandingkan slip-slip tersebut dan dengan bersemangat mulai menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ning Xiaoling menggigit penanya, linglung saat menyelesaikan ujiannya. Hari-hari berlalu seperti biasa. Ning Xiaoling telah beradaptasi dengan kehidupan ini, dan ia mengira akan terus seperti ini sampai serangan itu. Ia terus-menerus mengkhawatirkan Nanzu, gurunya, adik perempuannya, Xianger, dan kakak-kakak seniornya, dan ia tak pernah bisa berkonsentrasi pada kultivasinya. Tak heran mereka selalu berkata bahwa Tao adalah jalan menuju surga bagi mereka yang tak berperasaan. Setelah menyelesaikan ujian, para praktisi mulai membahasnya sesekali. Ning Xiaoling menatap kosong keluar jendela. Bagaimana hasilmu kali ini? Hampir tepat. Bagaimana denganmu? Kurasa aku juga cukup yakin. Bagaimana dengan kakak Jia? Aku tidak hafal dengan baik. Aku hanya menebak dan menuliskannya. Hei, adik junior Xiaoling, bagaimana denganmu? Aku melihatmu sudah selesai sejak lama, seseorang bertanya, mengetuk meja Ning Xiaoling. Ning Xiaoling menggaruk kepalanya dan dengan ragu menjawab, aku hanya mengisinya berdasarkan ingatan. Orang itu mengangguk ragu. Lagi pula, Ning Xiaoling memang terlihat kurang fokus selama sebulan terakhir. Setelah penilaian ini, ia merasa akan mendapatkan kembali dukungan Tuan Suoling. Tak lama setelah kelas berakhir, Tuan Suoling kembali dan menatap Ning Xiaoling dengan tegas, lalu berkata, keluar sebentar. Ning Xiaoling pun keluar. Yang lain berspekulasi apakah Tuan Suoling akhirnya menyerah dan hendak menyerang. Petik 2. Ning Xiaoling juga sedikit gugup. Kabar dari Nanzu, kata Tuan Suoling setelah pergi. Hah? Ning Xiaoling terkejut. Tuan Suoling mengira ia tidak mendengar dengan jelas, dan berkata, sebulan yang lalu, saya melaporkan masalah Sue Yuan. Sekte mengirim orang ke Nanzu untuk memburunya, tetapi tidak ada hasil. Hari ini, kami akhirnya mendapat kabar. Ning Xiaoling bertanya dengan hati-hati, kabar apa? Tuan Suoling berkata, Sue Yuan berkelahi dengan seorang kaisar wanita dari kerajaan Zhao di Nanzu memperebutkan kota kekaisaran. Hasilnya tidak diketahui, tetapi pada akhirnya, keduanya menghilang. Ada orang lain yang terlibat dalam perkelahian itu, yang memegang pedang. Mereka tampaknya adalah pemimpin sekte tertentu. Tuan, Ning Xiaoling terkejut dan berkata, Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Tuan Suoling tiba-tiba menyadari, ternyata dia adalah pemimpin sekte Yu Jiantian. Dia seharusnya baik-baik saja, tetapi beritanya masih belum jelas. Ngomong-ngomong, gadis itu tampaknya memiliki tunangan, dia. Itu kakak laki-laki saya, kata Ning Xiaoling. Tuan Suoling menatap wajah kecilnya yang serius, berpikir bahwa lebih baik tidak menceritakan hal-hal buruk tentang kakak laki-lakinya. Dia berkata, ngomong-ngomong, Sue Yuan dan yang terlihat seperti Phoenix api sama-sama hilang. Ini adalah kehilangan muka bagi sekte roh kuno kita, dan saya rasa para petinggi tidak akan membiarkannya begitu saja. Anda bisa tenang. Ning Xiaoling mengangguk tanpa sadar. Semoga tidak terjadi apa-apa pada Suster Xianger. Ia merenung dalam hati, lalu bertanya, Guru, apakah semua jiwa kembali ke istana dunia bawah setelah kematian? Guru Suoling menggelengkan kepala dan berkata, tidak ada lagi istana dunia bawah. Jika jiwa tidak segera dikumpulkan setelah kematian, ia akan lenyap begitu saja sebagai hantu pengembara. Hati Ning Xiaoling semakin bingung. Guru Suoling berkata, jangan dipikirkan. Kompetisi lembah rohlah yang seharusnya kau khawatirkan saat ini. Kompetisi lembah roh adalah ujian bagi murid-murid muda sekte roh kuno. Kompetisi ini berlangsung di dalam reruntuhan salah satu jalan suci sekte tersebut. Jalan suci ini terletak di sebuah lembah yang luas, tempat para iblis mengintai dan roh-roh jahat bertebaran. Sekte roh kuno menempatkan sebuah harta karun utama beserta banyak harta karun langka lainnya di dalam lembah. Para kultivator menjelajahi lembah, dan siapapun yang mendapatkan harta karun utama menjadi pemenang dan memilikinya. Sisanya diurutkan berdasarkan peringkat harta karun langka lainnya. Ujian ini tidak hanya menguji kultivasi murid, tetapi juga kekuatan mental dan keberuntungan mereka.
Namun, keberuntungan biasanya hanya bekerja ketika kekuatannya seimbang. Sejak kompetisi Linggu dimulai, pemenangnya hampir selalu merupakan salah satu murid paling berbakat saat itu, dengan sedikit pengecualian. Ning Xiaoling menarik napas dalam-dalam, berpikir bahwa Sue Yuan tidak secantik saudari Xiang'er, jadi dia jelas tidak sehebat itu. Tingkat kultivasinya saat ini biasa-biasa saja, jadi khawatir tidak ada gunanya. Akan lebih baik untuk meningkatkan ranahnya dengan cepat dan menemukan cara untuk mengambil jiwa kakak seniornya dari jurang maut nanti. Jika waktu berlalu dan dia menjadi hantu pengembara, dia akan benar-benar merasa bersalah seumur hidupnya. Baiklah, aku pasti akan mendengarkan dengan saksama di kelas, menghafal sutra hati, dan berhenti menjawab omong kosong, janji Ning Xiaoling dengan sungguh-sungguh. Tuan Suoling tampak sedikit bingung. Ada apa? Ning Xiaoling bertanya-tanya apakah dia marah. Tuan Suoling berkata tanpa ekspresi, biarkan saja seperti ini. Aku baru saja memeriksa lembar jawabanmu, dan masih ada nilai penuh. Oh, pikir Ning Xiaoling dalam hati, ia jelas-jelas menuliskannya berdasarkan perasaannya. Kompetisi Linggu tinggal sebulan lagi. Setiap lawan Ning Xiaoling adalah anak muda yang terhormat. Bagi orang luar, ia hanyalah pemain utama, dari kelompok yang lebih lemah, yang berjuang untuk bersaing dengan tim-tim elit. Awalnya percaya diri, Ning Xiaoling berharap bisa meniru kakak seniornya, menyembunyikan kelemahannya sebelum membuat gebrakan. Namun dalam 2 minggu, impiannya untuk menang pupus. Kabar sampai kepadanya bahwa seorang pemuda, yang disayangi oleh garis keturunan Netherworld dari Sekte Roh Kuno, telah berhasil melewati kesengsaraan pada usia 22 tahun dan memasuki ranah Istana Ungu. Istana Ungu dan ranah panjang umur adalah jurang pemisah antara langit dan bumi, dan ia adalah satu-satunya murid muda yang telah melewati ambang itu. Kompetisi Linggu adalah sesuatu yang pasti. Tak lama lagi, sebuah peristiwa yang jauh lebih besar akan mengguncang seluruh provinsi selatan. Di dataran tengah, di Menara Komando, di balik peringkat surgawi. Menara Komando adalah tempat sekte-sekte besar memasang pengumuman, yang diurutkan berdasarkan level, dan berpuncak pada peringkat surgawi. Setelah peringkat surgawi dikeluarkan, pengumuman tersebut akan menyebar ke seluruh Middle Earth, dan semua sekte harus menghormati isinya. Di akhir setiap tahun, roh peringkat surgawi itu sendiri menghasilkan sebuah peta, yang memetakan 10 individu terkuat di Middle Earth. Kecuali Sein Pedang, yang secara konsisten memegang posisi teratas, yang lainnya berfluktuasi. Untuk mengeluarkan perintah pada peringkat surgawi tidak hanya membutuhkan kekayaan dan harta, tetapi juga kekuatan yang luar biasa. Setiap penerbit mempertahankan posisi mereka selama maksimal 3 bulan, dan mereka yang mengalahkan mereka mendapatkan hak untuk mengeluarkan perintah selama 3 bulan berikutnya. Semua sekte besar bangga dapat mengeluarkan perintah pada peringkat surgawi. Saat ini, peringkat surgawi dijaga oleh seorang murid Paviliun Suci Suandan, salah satu dari 8 sekte ilahi agung Middle Earth. Murid ini, yang saat ini berada di lantai 7 pengadilan ungu, adalah pemimpin sejati di antara generasi muda Paviliun Suci Suandan. Menurut aturan peringkat surgawi, tak seorang pun dapat melampaui Istana Ungu dalam peringkat. Meskipun para kultivator 5 jalan yang tak tertandingi dapat bertarung secara spektakuler, biaya dan upaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki Menara Komando sangatlah mahal. Kini, sebuah kesepahaman diam-diam telah tercapai di dalam sekte-sekte, ketika satu sekte mempertahankan daftar, sekte lain jarang ikut campur. Lagi pula, bahkan 8 sekte ilahi pun jarang memiliki sesuatu yang signifikan yang perlu diungkapkan ke publik ke seluruh dunia tengah. Namun hari ini, kesepahaman diam-diam ini telah dipatahkan. Seorang pemuda berpakaian hitam, mengenakan rapier di pinggangnya, perlahan menaiki tangga dan mencapai batas luar peringkat surgawi. Seorang murid Paviliun Suci Suandan, memegang tombak suci berpermukaan seperti cermin, menatap pendatang baru itu dengan alis sedikit terangkat. Siapa dia? Tanyanya. Yang memenangkan daftar, jawab pendatang baru itu. Apakah kau tahu siapa aku? Tanya pria bertombak itu. Ya, Xiao Qiyu. Aku telah berlatih Taoisme selama 36 tahun dan sekarang berada di lantai 7 Istana Ungu. Aku pernah memurnikan pil penghancur pemakan dewa dan terkenal, kata pemuda berpakaian hitam berambut gelap itu dengan serius, menatapnya. Ekspresi Xiao Qiyu juga berubah serius. Ia berdiri dari paviliun peringkat surgawi, dengan pedang di tangan, dan bertanya, apakah kau sangat percaya diri? Pendekar berpakaian hitam itu menjawab, aku berada di alam yang sama denganmu dan tidak akan meremehkanmu. Xiao Qiyu menyipitkan matanya. Pendekar berpakaian hitam itu melangkah ke aula kayu peringkat surgawi. Aula kayu ini adalah tempat para penantang untuk posisi teratas berduel, dikelilingi oleh formasi perisai yang tangguh. Di atas aula berdiri peringkat surgawi yang terkenal. Saat sosok berpakaian hitam itu memasuki aula, kompetisi resmi dimulai. Aku sudah belajar dari kesalahanku. Xiao Qiyu berdiri menyamping, menghunus tombaknya, menggenggamnya dengan satu tangan, dan mengarahkannya ke depan. Pendekar pedang berpakaian hitam itu memejamkan mata, mundur selangkah, lalu maju selangkah lagi, tubuhnya menegang seperti pedang tempaan. Bahkan sebelum pedang itu terhunus, suara gema dari niat pedangnya memenuhi seluruh aula.
Ekspresi Xiao Qiyu sedikit berubah. Roh pedang, pendekar pedang berpakaian hitam itu tidak menjawab. Gurunya pernah mengatakan kepadanya bahwa fusi roh pedang adalah anugerah ilahi, fusi 81 pedang abadi yang ditempa di negara 10 mata kuno dan tersebar di seluruh dunia manusia, membentuk roh yang menyatu dengan manusia. Di seluruh dunia fana, paling banyak ada 81 contoh fusi roh pedang. Kenyataannya, sebagian besar pedang tidak memiliki pemilik, dengan kurang dari 30 contoh yang diketahui. Dia dan kakak laki-lakinya yang ketujuh adalah contoh fusi roh pedang. Gurunya mengatakan bahwa hubungannya dengan roh pedang bahkan lebih kuat daripada kakak laki-lakinya. Hal ini membuatnya bangga, karena jika dia melampaui kakak laki-lakinya, maka, dalam hal penyatuan roh pedang saja, dia pasti akan menjadi yang terbaik di dunia. Di dalam aula kayu peringkat surgawi, Xiao Qiyu, dengan tombak di tangannya, telah melompat keluar. Tombaknya seperti cermin. Material seperti cermin ini memiliki kemampuan ajaib, dapat memantulkan bayangan. Inilah tombak hantu yang sesungguhnya. Maka, saat tombak itu ditusukkan, anak panah tombak itu bergetar menjadi bayangan-bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Bayangan-bayangan itu bagaikan angin kencang yang tiba-tiba, saling memantulkan, terus-menerus terbelah dengan kecepatan ratusan bahkan ribuan kali lebih cepat, dan seketika memenuhi seluruh aula kayu. Anak panah itu tak berbayang, namun semuanya hanyalah bayangan. Cahaya dingin memenuhi setiap sudut aula kayu, dan kekuatan yang mencekik itu bagaikan ombak yang menghantam wajah, menghantam keras pakaian hitam yang bagaikan karang. Pendekar pedang berpakaian hitam itu tak bergerak. Ia berdiri diam, bagai anak panah yang siap dilepaskan namun tak pernah melesat. Saat aura pembunuh yang pekat dari bayangan tombak memenuhi aula kayu, suara pedang yang nyaring terdengar, bagai bunga persik yang melayang di tengah badai salju yang dingin. Ia masih berdiri diam, namun jika diperhatikan lebih dekat, ia akan menemukan bayangan seputih salju melesat keluar dari tubuhnya dan menerjang bayangan tombak yang luas itu. Itulah roh pedangnya. Saat bayangan tombak itu muncul, roh pedang itu menghunus pedangnya dan menyerang, menebas secara horizontal dan vertikal. Sebuah salib menyala, lalu dua cahaya pedang yang saling bertautan itu langsung berubah menjadi puluhan ribu garis yang terjalin. Di pusat energi pedang, pendekar pedang berpakaian hitam itu tanpa sadar bergerak. Ia tiba lebih dulu, menyatu dengan roh pedang putih. Klak, bayangan tombak dan pedang hancur berkeping-keping. Mu Tang Yi King. Ujung pedang saling menekan. Kau, Xiao Qiyu tidak bisa melihat luka luar apapun, tetapi suaranya bergetar. Pendekar pedang berpakaian hitam itu menyarungkan pedangnya, berjalan melewatinya, dan menunjuk dengan jari untuk menstabilkan luka dalamnya. Seorang murid sekte ilahi dikalahkan oleh satu tebasan pedang. Ini, Xiao Qiyu tahu hanya ada satu jawaban, Jian Ge. Apakah kau dari Jian Ge? Ya, jawab pendekar pedang berpakaian hitam itu, murid ke-8 Jian Ge, Kuilzan. Jadi kau adalah guru ke-8 Jian Ge. Maafkan aku. Xiao Qiyu tersenyum dan membungkuk. Alih-alih merasa kalah, ia justru merasa terhormat atas kekalahan itu. Namun, Jian Ge belum pernah berkompetisi memperebutkan peringkat surgawi selama 60 tahun. Kenapa? Sesuatu yang besar akan terjadi. Zhan Xi terdiam saat menaiki tangga menuju peringkat surgawi. Setelah hari ini, berita tentang Jian Ge yang merekrut murid ke-14 akan menyebar ke seluruh negeri. Sebelum pergi, Lu Jiajie memandangi keempat puncak gunung Huanpu yang runtuh, menyaksikan salju terakhir yang mencair. Ia berdiri terbalut jubah putih salju di tengah bunga-bunga beludru yang berkibar, memadatkan angin dan salju menjadi pedang. Layaknya seorang gadis muda yang sedang belajar pedang, ia dengan cermat mengeksekusi semua gerakan pedang dari paruh pertama Yujian Tianzong, Sekte Pedang Surgawi, secara berurutan. Tak ada energi spiritual yang terpancar dari pedang itu, tak ada pula kilatan pedang yang mengiris angin dan salju. Namun, sosok wanita yang anggun dan menari itu memancarkan aura halus, seolah siap melayang terbawa angin. Ning Changjiu berdiri di belakangnya, diam-diam mengamati gerakan pedang yang menari. Getaran dan getarannya menyerupai desiran salju, sedangkan getarannya seperti isak tangis musim semi yang dingin. Jia-Jia telah menyatu dengan pedang, Ning Changjiu mendesah lega. Lu Jia-Jia tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Ia berputar tiba-tiba, menghunjamkan pedang salju ke tenggorokan Ning Changjiu. Ning Changjiu tidak menghindar atau menghindar. Ujung pedang itu berhenti di depannya, mengenai sekuntum bunga plum. Bunga itu meremukkan pedang itu, membuatnya kembali larut ke dalam salju. Lu Jiajie menepuk-nepuk salju di telapak tangannya dan bertanya, apa kau tidak takut aku akan menusukmu, pria tak berperasaan, sampai mati dengan satu pedang? Ning Changjiu berkata lembut, Jiajie tentu saja sangat saleh. Lu Jiajie bertanya sambil tersenyum, bagaimana jika saudari Xianger yang menusukmu dengan pedang itu? Ning Changjiu berkata, kalau begitu kau mungkin bisa menggaliku keluar dari tumpukan salju di kaki gunung. Lu Jiajie berkata dengan nada menghina, kau menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Ning Changjiu tidak membantah. Lu Jiajie tidak berkata apa-apa. Mereka berdiri di air terjun untuk beberapa saat.
Hingga salju menutupi bahunya, Lu Jiajia menulis buku penyegel pedang, mengirim pedang itu ke puncak Tianku, dan memberitahu Yazu bahwa ia akan pergi. Soal masalah selanjutnya, ia membiarkan Yazu mengurusnya sendiri. Ia adalah bos pertama yang lepas tangan dalam sejarah Yujian Tianzong. Di tengah salju, mereka melewati pegunungan yang tertutup salju, resmi menuruni gunung, dan menuju utara. Sudahkah kau memikirkan jalan ke depan? Tanya Lu Jiajia. Ning Changjiu berkata, kelilingi hutan belantara selatan, teruslah ke utara, seberangi laut antara Nanzu dan Middle Earth, tinggallah di Feri selama 2 hari, lalu pergilah ke Sekte Roh Kuno di timur. Lu Jiajia bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kau tahu Sekte Roh Kuno ada di timur Middle Earth? Ning Changjiu tersenyum dan berkata, karena aku dan adik perempuanku memiliki koneksi telepati. Lu Jiajia memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan berbohong. Ning Changjiu benar-benar tidak bisa merasakan perasaan Ning Xiaoling. Mereka dipisahkan oleh ribuan gunung, sungai, dan lautan, dan ia tidak tahu seperti apa ekspresi Xiaoling saat mereka benar-benar bertemu. Lu Jiajia bertanya, apakah kau yakin kita ingin melewati hutan belantara selatan? Ning Changjiu berkata, yah, aku selalu merasa ada beberapa hal buruk yang tersembunyi di sana. Wajar saja jika hanya sedikit kultivator hebat yang menginjakkan kaki di sana selama bertahun-tahun. Kita tidak perlu mengambil risiko. Lu Jiajia tersenyum dan berkata, seperti yang diduga, kau sudah menikah. Kau lebih menghargai hidupmu dengan seorang istri dan istri yang cantik. Ning Changjiu bertanya, lalu, Jiajia yang menjadi istri atau istri yang cantik? Lu Jiajia berhenti sejenak, ia menoleh, menatap Ning Changjiu, dan berkata dengan dingin, apakah kau lupa apa yang kita sepakati? Mereka telah membuat kesepakatan sebelumnya bahwa selama perjalanan ke Middle Earth hingga mereka bertemu Xiaoling, selama mereka berada di luar penginapan, ia akan menjadi tuan Ning Changjiu. Ning Changjiu berhenti tanpa daya, mengusap bahunya yang indah, dan berkata, baik tuan. Lu Jiajia mengangguk puas, dan akhirnya menemukan kembali sedikit martabat yang dimilikinya saat menyambut Ning Changjiu di puncak. Jalan bersalju itu berkelok-kelok. Setelah keduanya berjalan beberapa saat, mereka mendengar suara guntur menggelegar di tanah bersalju. Energi pedang tak kasat mata, menunggangi angin, menembus udara, membubung dari dataran bersalju ke angkasa. Kehampaan samar-samar pecah kemanapun ia lewati. Setelah waktu yang lama, kepingan salju melayang kembali ke jalur pedang. Langit tinggi dan lautan luas. Mengendarai pedang, langit terbentang di atas kepala, dan gunung serta sungai terlihat jelas. Ini adalah hadiah unik dari dunia bagi mereka yang mempraktikkan Taoisme. Ngomong-ngomong, apakah kau sudah membaca Gulungan Raja Ikan? Tanya Lu Jiajia. Ning Changjiu berkata, aku sudah melihatnya, tapi aku tidak memahaminya. Lu Jiajia bertanya dengan bingung, bahkan kau pun tidak bisa memahaminya. Ning Changjiu berkata, yah, teks di atas terlalu samar. Sepertinya bukan dari era manapun. Lebih seperti kode unik yang kubuat sendiri. Lu Jiajia bertanya, bagaimana Raja Ikan itu bisa memahaminya? Ning Changjiu menggelengkan kepalanya pelan, kurasa dia juga tidak memahaminya, jadi dia menelannya dengan marah. Lu Jiajia tampak sedikit terkejut, kau mencobanya juga. Ning Changjiu tertawa marah, apa kau benar-benar ingin menjadi janda? Lu Jiajia berkata enteng, lupakan saja, lebih baik aku menjaga istrimu baik-baik. Ning Changjiu mendesah, berharap ia bisa membawanya ke salju untuk menempa pedangnya dan memperkuat lengannya. Saat mereka terbang di udara, Ning Changjiu mengambil gulungan itu lagi, membukanya dengan satu tangan, dan menyerahkannya kepada Lu Jiajia. Aku sudah menghitungnya, dan isinya hanya sekitar 100 kata. Aku tidak percaya penjelasan rinci tentang suatu teknik hanya membutuhkan beberapa kata itu. Bahkan satu jurus pedang Tianzong saja membutuhkan lebih dari itu. Lu Jiajia mengambil gulungan itu dan mengintip dengan mata pedangnya. Ia merasakan aura aneh pada kata-katanya. Aura ini, penguasa neraka, Ning Changjiu mengungkapkan keraguannya. Gulungan ini pasti berhubungan dengan penguasa neraka, mungkin salah satu benda suci yang tersebar di dunia manusia setelah kerajaan Netherworld hancur. Lu Jiajia berkata tanpa daya, di kota Linhe, kau bertemu Nyonya Bai, dan Xiaoling pergi ke Guling. Sekarang, kau hanya akan berteman dengan penguasa neraka. Ning Changjiu berkata, mungkin itu hanya kebetulan. Jari Lu Jiajia menelusuri gulungan itu, dan ia bertanya, menurutmu apa kemampuan gulungan ini? Menciptakan banyak ikan. Penguasa neraka tidak membosankan, kata Ning Changjiu sambil tersenyum. Ia mempertimbangkan gerakan Raja Ikan dan berkata, mungkin ada hubungannya dengan kehampaan. Lu Jiajia menatapnya dengan skeptis. Provinsi selatan sangat luas, angin salju mengamuk, dan karena mereka mengambil jalan memutar, perjalanan yang biasanya memakan waktu sebulan mungkin hanya 2 hari. Malam harinya, Ning Changjiu dan Lu Jiajia menikmati sepanci sup tulang dan melon musim dingin yang lezat di sebuah kedai. Kemudian, melewati bendera-bendera yang berkibar tertiup angin dingin, mereka berjalan memasuki gang-gang musim dingin yang bersalju. Salju menempel di lentera-lentera hangat bagai bunga, garis-garisnya terukir emas pucat.
Kota-kota kecil di pegunungan liar ini memiliki pesona yang unik, kata Ning Changjiu sambil tersenyum, menatap gang gelap itu. Lu Jiajia bersenandung dan berkata, ku dengar Middle Earth penuh dengan kultivator berbakat. Aku penasaran apakah di sana setenang Provinsi Selatan. Ya, kata Ning Changjiu, di dunia ini, dimanapun kau berada, kultivator hanyalah sebagian kecil. Dunia ini selalu disokong oleh orang-orang biasa. Kultivator adalah anak-anak surga, orang-orang yang menyimpang, para pelaku yang dapat menyebabkan bencana kapan saja, tetapi mereka juga penjaga dunia manusia. Lu Jiajia mendengarkan kata-katanya yang lembut dan adil, merenungkan bagaimana pengalaman kultivasinya yang sesungguhnya bahkan lebih lama daripada dirinya sendiri, sangat kontras dengan wajah mudanya yang lembut. Namun, betapapun biasanya ia bersikap seperti seorang guru, setelah pengakuan jujur Ning Changjiu, ia mulai menganggapnya sebagai juniornya. Ia tak pernah mengakui hal ini, tetapi rasa ketergantungan tumbuh dalam dirinya. Ia berjalan dengan lembut di sampingnya, melewati tempat yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya, berbicara dengannya, tangannya yang tergenggam di belakang punggung, tanpa sadar tergenggam di depannya. Terkadang aku bertanya-tanya apakah Xiaoling akan tumbuh lebih cepat tanpa kita, kata Ning Changjiu tiba-tiba. Lu Jiajia berkata, setelah kau pergi. Xiaoling jarang tersenyum. Jika kau tak melihatnya lagi, kau mungkin tak akan mengenalinya. Ning Changjiu mendesah, mungkin beginilah cara semua pendekar pedang wanita tumbuh dewasa. Saat ia berbicara, suara aneh tiba-tiba terdengar dari kota. Hantu gunung sedang menyerang kota. Para pendatang, menabuh genderang dan gong, bergegas mengumumkan berita itu. Apa yang perlu ditakutkan dari hantu gunung? Mereka bisa dibunuh dengan cangkul. Seseorang menjulurkan kepalanya keluar dari kedai dan tertawa. Kali ini, tidak biasa, kata pendatang baru itu. Raja hantu gunung telah kembali. Raja hantu gunung, dia kembali. Dari luar, suara lantang Raja Hantu Gunung bergema. Kalian orang-orang rendahan ini tidak tahu diri. Kalian menculik dua gadis, tapi berani menyakiti anak buahku. Aku telah memilih hari ini dengan cermat, khususnya di hari yang kalian sebut hari baik, untuk menunjukkan kepadamu kehebatan Raja Hantu Gunung. Ning Changjiu dan Lu Jiajia bertukar pandang. Lu Jiajia tersenyum dan berkata, kita memang telah memilih hari baik. Ning Changjiu menghentikannya, menggelengkan kepalanya pelan, kita lihat dulu. Lu Jiajia bertanya dengan bingung, bukankah tugas kita untuk mengusir setan? Ning Changjiu menjawab, terkadang, mungkin kita para kultivator terlalu serius. Tepat ketika Lu Jiajia kebingungan, seseorang dari rumah itu, bersenjatakan pisau, kapak, dan cangkul, bergegas keluar tanpa rasa takut. Seorang pria parubaya melihat Ning Changjiu dan, dengan agak tidak setuju, melemparkan cangkul ke arahnya, sambil berkata, jangan hanya berdiri di sana. Biarkan istrimu pulang dan bersembunyi. Ikutlah dengan kami untuk mengusir setan. Ning Changjiu mengambil cangkul itu dan menimbangnya. Di luar kota, pertempuran sengit terjadi. Lu Jiajia telah belajar banyak hari ini. Kota-kota yang berhasil bertahan hidup di alam liar ini sungguh luar biasa. Kota itu memiliki 4 garis pertahanan, baik di dalam maupun di luar, dilengkapi dengan panah besi, obor, perisai, baju zirah, dan ketapel. Akhirnya, sekelompok hantu gunung itu musnah bahkan sebelum mereka sempat menembus garis pertahanan kedua, dan Raja Hantu Gunung melarikan diri dengan panik. Ning Changjiu dan Lu Jiajia diam-diam melindungi beberapa pemuda yang impulsif, sementara yang lainnya hanya menderita luka ringan. Aku terlalu banyak berpikir, kata Lu Jiajia sambil tertawa meremehkan diri sendiri setelahnya. Ning Changjiu berkata, karena kita adalah kultivator, kita terbiasa memandang rendah dunia manusia. Dan, lalu apa? Tanya Lu Jiajia. Ning Changjiu berkata, perbedaan antara kultivator dan orang biasa adalah mereka dapat mengendalikan energi spiritual, sementara perbedaan antara para dewa kuno dan kultivator biasa adalah otoritas, yang juga merupakan tingkat kekuatan yang sama sekali baru. Jadi aku sering bertanya-tanya apakah para dewa kuno yang berwenang itu membenci kita seperti kita membenci dunia manusia. Lu Jiajia mengikutinya dari belakang, mendengarkan dengan tenang, menganggukkan kepalanya sedikit, dan berkata, mungkin begitu. Ning Changjiu berkata, manusia masih bisa melawan roh jahat dengan berbagai cara, dan kita lebih kuat dan lebih tangguh daripada mereka. Jika suatu hari nanti, para dewa kuno mencoba menjadikan manusia dan iblis sebagai budak mereka lagi, mungkin kita bisa melepaskan sesuatu yang lebih besar daripada otoritas. Lu Jiajia mengangguk pelan, mempercayai kata-katanya. Malam harinya, mereka tiba di penginapan. Setelah Lu Jiajia tertidur, Ning Changjiu diam-diam mengeluarkan buku rahasia kecil itu. Setelah ragu-ragu cukup lama, ia memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat mengobrol dengan Lu Jiajia hari ini, sebuah ide muncul di benaknya. Seharusnya ia tidak mencobanya, tapi Ning Changjiu merasakan kekuatan yang terpancar dari buku di dalam tubuhnya. Ia memejamkan mata dan mengulurkan jarinya. Tak lama kemudian, seperti ketika Raja Ikan memanggil ikan, kehampaan itu terbelah menjadi lingkaran tanpa suara. Sesaat kemudian, sosok Ning Qinsui muncul dari kehampaan, mengenakan jubah Tao dan dengan ekspresi serius. Ning Changjiu menunjuk ke tempat lain.
Nyonya Bai juga muncul, memegang vas porselen di satu tangan dan guci tanah liat di tangan lainnya, sosoknya anggun. Ia teringat rubah tua itu lagi, dan rubah tua itu juga muncul dari kehampaan, apinya hitam pekat. Mereka persis sama dengan tubuh asli mereka, tetapi hanya siluet ilusi hitam yang jelas. Persis seperti Raja Ikan memanggil ikan-ikan itu dari ingatannya. Mereka semua adalah makhluk mati. Bayangan mereka dibuat dari ingatan. Ning Changjiu kembali memikirkan bayangan Su Bai. Bayangan itu tidak muncul. Ia kemudian memikirkan bayangan Siming, kehampaan itu juga kosong. Ia merasa sedikit lebih tenang. Sepertinya gulungan ini memang terhubung dengan Dewa Neraka. Ia bertanya-tanya apa kegunaan lain gulungan ini selain memanggil wujud orang-orang yang telah meninggal, yang memungkinkan Raja Ikan memasuki 5 jalan. Ia mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai Ning Qinsui dengan kekuatan spiritualnya, menyebabkan bayangannya hancur dalam sekejap. Ia kemudian menggunakan kekuatan yang sama untuk membelai tubuh Nyonya Bai, tetapi bayangannya hanya bergoyang sedikit. Ning Changjiu meningkatkan kekuatan spiritualnya ke tahap awal Tongxian sebelum menghancurkan bayangan Nyonya Bai. Bayangan-bayangan ini ternyata memiliki alam. Dan alam mereka kemungkinan besar ditentukan oleh alam mereka sebelumnya. Memikirkan hal ini membuat hati Ning Changjiu menghangat. Meskipun alam ini jauh lebih rendah daripada alam sebelumnya, secara teori, jika ia membunuh cukup banyak iblis atau dewa kuno, ia dapat mengumpulkan pasukan mayat hidup. Pasukan mayat hidup ini tidak dapat dihancurkan. Bahkan jika dimusnahkan, mereka dapat dibangun kembali hanya dengan energi mental. Sekarang setelah ia menguasai catatan ilahi Shuro, kekuatan mentalnya secara alami melampaui orang biasa. Ia menghela napas lega dan membayangkan wujud Raja Ikan. Kehampaan itu retak. Wajah Ning Changjiu terasa berat. Tak ada yang muncul. Ning Changjiu tidak terlalu terkejut. Mayat Raja Ikan telah lenyap bersama pengawal burung vermilion. Ia pasti sengaja menyelamatkannya, berharap bisa mengekstrak rahasia Bai Zhang dari tubuhnya. Ning Changjiu tidak memikirkannya. Ia membayangkan banyak iblis yang telah ia bunuh, termasuk 9 bayi dan ular kultivasi. 9 bayi hanya memiliki 8 kepala, karena yang terakhir telah mati di kota alam patah, tampaknya bebas dari kendali penguasa dunia bawah. Tubuh ular kultivasi sangat panjang, kepalanya sendiri memenuhi separuh ruangan. Ning Changjiu segera mendorongnya. Ia melihat sekeliling, merasa seolah-olah sedang mengawasi pasukannya sendiri. Ia ingin membangunkan Lu Jiajia dan menunjukkan pemandangan ini padanya, tetapi pada saat itu, sebuah pikiran aneh tiba-tiba terlintas di benaknya. Pikiran ini seperti seekor domba di lereng bukit, semakin kau mencoba mengabaikannya, semakin jelas ia jadinya. Pikiran itu muncul. Di depan mata Ning Changjiu, kehampaan terbuka. Ia terkejut, dan tak berani melihat apakah ada sesuatu yang akan keluar dari kehampaan. Ia segera meludahkan gulungan di mulutnya dan mulai batuk tanpa henti. Lu Jiajia terbangun oleh batuknya. Mereka saling menatap sejenak. Lu Jiajia mengantuk dan rambutnya berantakan. Ia sangat marah karena Ning Changjiu telah mengganggu tidurnya. Tanpa menunggu penjelasannya, ia menggulung selimut yang seharusnya milik Ning Changjiu dan memberikannya pada dirinya sendiri, membungkus tubuh ramping dan sempurna itu erat-erat, lalu tertidur menghadap dinding. Sebulan terakhir, Ning Xiaoling sangat serius dengan kompetisi linggu. Ning Xiaoling, jika kau tidak cantik, aku tidak akan berteman denganmu. Seorang murid perempuan lain berdiri di samping dengan tangan di pinggul, menatap gadis yang sedang mempelajari, dan berkata dengan marah. Ning Xiaoling menatap murid ini. Ia tidak tahu mengapa ia begitu beruntung dengan para gadis. Ia akhirnya berhasil menyingkirkan Le Rou, dan sekarang yang ini datang. Murid perempuan ini, Yu Jin, dikabarkan sebagai putri dari keluarga kaya. Meskipun bakatnya biasa-biasa saja, ia berhasil diterima di sekte dalam pada usia 16 tahun, berkat sumbangan keluarganya berupa aula duka untuk sekte spiritual kuno. Tentu saja, mengingat bakatnya yang minim, keluarganya hanya berharap ia bisa berteman dengan kultivator lain dan memperluas wawasannya. Setelah Ning Xiaoling tiba di sekte spiritual kuno, perempuan muda ini menjadi dekat dengannya. Alasannya sederhana, pertama, Ning Xiaoling dikenal karena sikapnya yang acuh tak acuh, dan berteman dengannya akan menjadi sumber kehormatan, kedua, ia cantik. Ning Xiaoling mengangkat dagunya dan berkata, aku benar-benar hanya mengisinya secara acak. Mengisinya secara acak dan mendapat nilai sempurna. Pembohong, kata Yu Jin dengan marah, kukira kau temanku, tapi kau selalu berbohong padaku. Ning Xiaoling berkata tanpa daya, katakan saja apa yang ingin kau lakukan. Yu Jin segera duduk di sampingnya dan berkata, aku memberimu kesempatan untuk menebus kesalahan. Besok, temani aku ke jalan pakaian untuk mendengarkan opera. Ning Xiaoling menolak, konferensi lembah roh tidak lama lagi. Yu Jin berkata, bukankah pria bernama Minglang itu sudah masuk ke Istana Ungu? Siapa yang bisa dibandingkan dengannya? Jangan berkecil hati. 2 tahun lagi, aku akan pergi bersama Suster Ning dan mengikutinya untuk mengumpulkan harta karun. Ning Xiaoling menepuk dahinya dan berkata, kau tidak berjuang untuk kemajuan. Lalu, ia mendesah, lagi pula, aku masih harus bekerja keras.
Bagaimana jika aku beruntung? Apa gunanya keberuntungan? Tanya Yujin. Bisakah aku benar-benar melihat benda spiritual di kakiku begitu aku memasuki lembah? Ning Xiaoling tersenyum dan berkata, setelah kompetisi lembah roh selesai, aku akan mengajakmu ke pasar pakaian. Yujin menjentikkan jarinya di telinga Yujin dan berkata dengan riang, kalau begitu, setuju. Ning Xiaoling memperhatikan kegembiraan Yujin, merasa terjebak. Raja ikan tak tahu bagaimana ia bisa selamat. Setelah Ning Changjiu menusuk jantungnya, tubuhnya mulai menghilang. Saat itu, ia merasakan kematian yang pasti. Namun kemudian, gelombang udara yang membakar menyelimutinya. Terperangkap di udara itu, ia segera menyadari bahwa itu pasti api dari pelayan Suzaku. Ia tak ingin langsung mati, ia berharap bisa mendapatkan informasi tentang Bai Zhang dari dirinya sendiri. Namun, bagaimana mungkin utusan suci Bai Zhang meninggalkan jejak di tubuhnya? Seperti kata pepatah, seekor kucing memiliki 9 nyawa. Ia telah menghadapi bahaya lebih dari 9 kali sepanjang perjalanannya. Jadi ia selalu merasa ia pantas mendapatkannya. Suatu hari, buku besar ini akan meremukkan setiap tulang di tubuhnya. Bahwa Suzaku tidak membunuhnya. Dulu di Middle Earth, ia meninggalkannya di lokasi bekas kerajaan Guntur. Salju kini turun di kerajaan Guntur, menyelimuti bulunya yang kering dan keriting. Gulungan sucinya telah dirampas, kekuatan iblisnya hilang, ribuan tahun kultivasinya sia-sia. Meskipun ia selamat, hidupnya tak berarti. Ia tak mungkin melanjutkan kultivasinya, ia tak punya nyali maupun kemampuan. Ia bahkan tak mungkin menjadi kucing liar, membesarkan keturunan liar. Mungkinkah iblis agung dari alam Dao kelima menemui ajal yang begitu tragis? Bai Zhang dan Suzaku telah meninggalkannya, artinya dunia juga telah meninggalkannya. Salju berhenti, dan ia berjuang keras untuk keluar dari salju. Inilah kerajaan Guntur, tempat yang dikenalnya. Karena itulah permaisuri telah mati, dan banyak kucing domestik menjadi liar. Dan seolah-olah takdir telah menentukan, ia baru saja merangkak keluar dari salju ketika sekawanan kucing liar mengepungnya. Kucing-kucing liar itu, tentu saja, tidak tahu bahwa ia adalah biang keladi kejatuhan negara Guntur, tetapi mereka waspada terhadap pendatang baru ini, makhluk jelek berbulu hangus ini. Raja ikan tak pernah membayangkan suatu hari nanti ia akan berhadapan dengan sekawanan kucing liar. Lagi pula, ia telah menjadi iblis agung begitu lama sehingga auranya masih memiliki kekuatan tertentu atas mereka. Namun kekuatan ini kini hanyalah lapisan tipis kekuatan. Tak lama kemudian, teriakan melengking terdengar dari kucing-kucing liar itu. Raja ikan mengerti apa yang mereka katakan. Setelah melihat ketidaksempurnaan mereka sendiri, bulu mereka yang hangus, mereka tak punya apa-apa lagi untuk menyembunyikan luka-luka terburuk mereka. Terhina dan murka, amarahnya meluap. Namun, itu sia-sia, hanya membuatnya semakin diejek. Kemudian, ejekan itu berubah menjadi pukulan yang brutal. Raja ikan kini benar-benar melemah, merasa hatinya hancur berkeping-keping, siap hancur hanya dengan gerakan sekecil apapun. Namun, dicabik-cabik sampai mati oleh kucing-kucing liar itu akan lebih buruk daripada ditikam sampai mati oleh Ning Changjiu. Mengumpulkan seluruh tenaganya, ia menerkam. Meskipun tubuhnya ringkih, raja ikan itu terlibat dalam pertarungan yang sengit, mencabik, dan bergulat. Cakarnya, yang diasah oleh latihan bertahun-tahun, lebih besar daripada cakar kucing pada umumnya, dan bahkan tanpa kekuatan iblis, otot-ototnya jauh lebih fleksibel dan padat daripada cakar kucing liar pada umumnya. Namun, rasa sakit di tubuhnya membuatnya sulit mengerahkan seluruh kekuatan untuk melawan mereka. Meskipun Raja Ikan telah mencabik-cabik dua kucing liar hingga mati, sebagian besar bulunya yang sudah rusak telah terkelupas, meninggalkan bercak darah yang tak terhitung jumlahnya di dagingnya. Kucing-kucing liar itu mengelilinginya, tatapan mereka diwarnai ketakutan saat mereka menatap dua bangkai di bawah kakinya, ragu-ragu apakah akan menyerang lagi. Raja Ikan menancapkan cakarnya ke bangkai kucing liar itu. Para pengecut ini, aku spesies yang sama dengan mereka. Pikir Raja Ikan sedih. Matahari terbenam yang berwarna merah darah menyinari salju, dan tiba-tiba ia merasa seperti seekor singa. Namun, tidak ada singa yang dikepung oleh kucing liar. Jantungnya terkoyak, darah mengucur deras, dan matahari terbenam di matanya terbelah dua. Raja Ikan terhuyung dan jatuh ke tanah di salju. Kucing liar itu terdiam sesaat, hendak menerjang maju. Tiba-tiba, suara derap kaki kuda terdengar. Kemudian terdengar gemerisik langkah kaki di atas salju. Raja Ikan itu setengah sadar. Ia tahu seseorang akan datang, tetapi ia tak banyak berharap. Langkah kaki ini terdengar familiar dalam ingatannya, majikannya pernah berjalan dengan cara yang sama. Raja Ikan itu perlahan-lahan kehilangan kesadaran. Sebelum pingsan, ia mendengar suara seorang wanita. Kupikir itu sesuatu, seekor macan tutul es muda yang berharga, tetapi ternyata itu seekor kucing yang hanya ingin mati. Cukup ganas membunuh dua kucing liar. Yah, karena itu kucing, biarkan saja dan biarkan dia berjuang sendiri. Tunggu, lihat apa yang dilakukan kucing itu. Raja Ikan itu masih pingsan, tetapi cakarnya masih bergerak, ia menjentikkan jarinya.
Ini adalah keterampilan unik yang telah ia latih selama 10 tahun. Bagaimana kalau kita bawa ke clothing street dan coba jual? Seseorang menyarankan, dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.